Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Lia yang ada di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah chatting dengan non-mahram diperbolehkan meski dengan niat dakwah dan ingin berpoligami sambil memuji-muji kecantikan? Nah, apakah saya harus sabar sambil berdoa atau saya meminta pisah? Sebagai catatan, saya tidak melarang suami berpoligami asalkan dengan cara yang syar'i. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Bisa diulangi? Pertanyaannya adalah, apakah chatting dengan non-mahram itu diperbolehkan meski dengan niat dakwah dan ingin berpoligami sambil memuji-muji kecantikan? Nah, sementara Ibu Lia ini, apakah dia harus sabar dan berdoa atau saya minta pisah dengan suaminya? Dan sebagai catatan bagi Ibu Lia ini, beliau tidak melarang suaminya berpoligami asalkan dengan cara yang syar'i. Ya. Terlihat jelas di dalam pertanyaannya adalah keluhan seorang istri ya. Keluhan seorang istri atas sifat dan perbuatan suaminya yang chatting dengan wanita yang ajnabi. Berbicara dengan wanita yang bukan mahram, baik langsung atau melalui media yang telah dimudahkan Allah sekarang, telepon, chatting, menggunakan media-media sosial yang ada, itu hukumnya sama dengan berbicara langsung kepada wanita-wanita. Hanya dibolehkan sekedar kebutuhan. Adapun ketika melebihi batas dengan cara memuji-mujinya dan semacamnya, seperti yang tadi ditanyakan, ini sudah sampai kepada jenjang hal yang terlarang dalam agama kita. Sudah sampai kepada titik yang diharamkan, karena ini adalah hubungan di luar pernikahan. Sudah dinyatakan, sudah sampai kepada hubungan di luar nikah. Kenapa lelaki memuji wanita, kemudian niatnya adalah untuk berpoligami, niatnya untuk berdakwah? Tidak ada dakwah dalam cara maksiat. Tidak ada dakwah dalam cara maksiat. Kalau memang dia serius ingin untuk menikahi wanita, untuk dijadikan istri yang kedua, maka lakukan secara syar'i, lakukan dengan hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Islam tidak menutup kemungkinan untuk itu, ya. Namun bukan dengan cara yang terlarang. Adapun berpacaran, menjalin hubungan sebelum pernikahan, maka ini perkara yang dilarang oleh agama kita. Namun sekedar ingin menanyakan sesuatu dan ingin menyampaikan apa yang harus yang saya inginkan ketika seandainya nanti terjadi rumah tangga begini, sekedar kebutuhan, maka ini sebuah pembicaraan yang dihalalkan dalam agama kita. Adapun sampai kepada titik saling memuji, saling bercinta, berkasih sayang, kata-kata di dalam chattingan, maka ini hal yang diharamkan secara syariat. Secara hukum haram adalah haram. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaannya jauh lebih tajam daripada pertanyaan pertama. Apakah saya sebagai seorang istri harus bersabar dengan hal yang seperti ini atau harus minta cerai? Hal yang seperti ini kita tidak bisa jawab dan tidak berani jawab. Ya, ini adalah masalah kasus sebuah rumah tangga, dan sebuah kasus rumah tangga yang ditanyakan, kita selalu mengatakan dari dahulu sampai sekarang kita tidak berani jawab. Karena apa? Karena tidak bisa dengan sebuah pertanyaan yang seperti ini saja kemudian kita mengeluarkan jawaban. Khawatirnya jawaban yang kita sampaikan tidak sempurna, karena kita tidak terlalu mengerti kasus yang sedang terjadi. Kita tidak mendalaminya lebih spesifik. Kita tidak bertanya kepada pihak suami apa yang sebenarnya terjadi, dan juga tidak bertanya kepada istri bagaimana keadaan, bagaimana anak-anak, bagaimana rumah tangga, bagaimana banyak hal yang harus diketahui dari sebuah keluarga. Manakala seseorang ditanyakan apakah saya harus bercerai dari suami saya, apakah harus saya ceraikan istri saya, itu tidak mudah menjawabnya. Sampai kemudian seseorang harus tahu, benar-benar mengerti keadaan suami, keadaan istri, keadaan rumah tangga mereka, keadaan anak-anak mereka, baru kemudian orang tersebut berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, apakah yang terbaik bercerai atau yang terbaik mempertahankan hubungan keluarga tersebut. Jadi dalam hal ini, pertanyaan kedua, mohon maaf, ibu yang bertanya saya tidak bisa jawab, karena tidak pantas bagi saya untuk menjawab pertanyaan ibu, padahal hanya melalui sebuah pertanyaan yang seperti ini, sehingga saya tidak mengerti
kasus yang sebenarnya saya tidak mengerti keadaan keluarga, keadaan rumah tangga, keadaan anak-anak, maslahatnya lebih besar mana bercerai atau bertahan dengan penuh kesabaran. Saya tidak tahu, maka saya tidak berhak untuk menjawab. Silahkan datangi salah seorang ustadz yang mengerti, yang bisa ditanya langsung dan mengerti keadaan ibu, keadaan suami, keadaan rumah tangga, keadaan anak-anak. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan jawaban yang pas untuk kasus yang sedang ibu alami. Adapun saya tidak berani menjawab karena memang pertanyaan yang kedua jauh lebih tajam daripada pertanyaan yang pertama. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Sepertinya sudah ada